Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Gunung Uhud, pemirsa sekalian. Inilah gunung yang dicintai Nabi. Lantas mereka melapor kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Hamzah bin Abdul Muttalib warahmatullahi. Ya, di balik bukit inilah kira-kira sekitar sini, pemirsa sekalian, terjadinya perang Uhud, perang yang sangat menyedihkan. Awalnya kalah, awalnya menang, berubah menjadi kekalahan. Jadi sebab terjadinya perang Uhud ini, orang-orang, matahari akan sunset, luar biasa pemandangan ciptaan Allah SWT. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi orang-orang kafir Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka ketika perang Badar. Maka mereka mengirim 3.000 pasukan kemari, 3.000 pasukan yang berkendaraan lengkap, bersenjata lengkap, sebanyak 3.000 tentara. Umat Islam hanya 1.000 saja. Itu pun 300 mengundurkan diri akibat dihasut oleh seorang Yahudi munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembong Yahudi di Madinah ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini juga yang membangun masjid Dirar di dekat Masjid Quba. Di dekat Masjid Quba dia bangun satu masjid untuk menyaingi Masjid Quba, karena didorong rasa dengki, ingin menyaingi Masjid Quba, ingin memecah belah umat Islam. Akhirnya masjid tersebut dirobohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini dia yang menghasut pasukan muslimin. Sudah, kita jangan berperang, jangan ikut perang, mendingan kita pulang tidur istirahat di rumah daripada mati konyol. Pasukan begitu besarnya, akhirnya termakan hasutan Yahudi munafik ini. 300 orang yang mengundurkan diri, akhirnya tinggal 700. Nah, itulah Nabi, akhirnya beliau buat taktik, siasat, strategi. Nabi taruh di atas bukit ini 50 pasukan pemanah sebagai pertahanan yang akan melindungi pasukan yang di bawah yang kurang 700, sementara di hadapan 1.000 orang. Makanya bukit ini dinamakan Jabal Ar-Rumad, bukit pemanah, karena Nabi letakkan 50 pasukan pemanah di atas bukit ini. Dan Nabi berpesan kepada mereka, kalian tetap di sini
di posnya masing-masing, jangan sampai turun. Apapun yang terjadi, jangan sampai turun, meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Nabi berwasiat kepada 50 pasukan pemanah di atas bukit ini. Kecuali ada aba-aba untuk boleh turun. Akhirnya benar jemaah sekalian, apabila pasukan kafir Quraisy sudah mendekat, mereka keluar dari balik bukit, mereka hujani panah, musuh kocar-kacir. Akhirnya musuh saat itu sayap kanannya dipimpin oleh seorang yang bernama Khalid bin Walid, seorang ahli perang. Mereka ternyata berlari, menyingkir, rupanya mengatur strategi, pura-pura berlari saja untuk sambil mencecerkan, menjatuhkan barang-barang berharga untuk memancing pasukan pemanah di atas tadi agar segera turun, dari bukit. Akhirnya benar, mereka lihat, mari kita turun, kita kumpulkan barang-barang berharga di bawah, musuh sudah pergi, aman. Akhirnya turunlah sebanyak 40 orang. Hanya 10 saja yang masih tetap bertahan di atas bukit ini, hanya 10 orang saja. Yang 40 turun. Tidak sabar lagi untuk mengumpulkan harta, barang-barang berharga tadi. Inilah manusia, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan selalu tergesa-gesa. Al-ajalatu minas syaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa itu daripada setan. Tidak sabar. Kadang-kadang apa saja. Kita baru bisnis, baru dagang, udah pengen cepet-cepet kaya. Apa saja. Pengennya apa ya, buru-buru, cepet-cepet, pengen segera, tidak sabar lagi. Jadi itulah 40 turun sekitar sini. Akhirnya pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid secepat kilat mereka berbalik arah, membantai di atas kuda-kuda mereka sahabat-sahabat Nabi yang sedang menunduk, mengumpulkan, mengambil barang-barang tadi. Akhirnya total tewas semuanya 70 orang, termasuk paman Nabi, kekasih Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi sangat sedih sekali melihat kekasihnya, pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ini, yang mana semasa hidupnya Nabi kasih gelar pada Hamzah ini dengan Asadullah wa Rasulih, singa, macan, singanya Allah dan Rasulnya, karena betapa beraninya, betapa hebatnya dalam berperang, tidak pernah terkalahkan. Susah orang untuk mengalahkan Hamzah ini. Makanya seorang yang sangat benci, sangat geram, sangat dendam kepada Hamzah yang bernama Hindun, ketika perang Badar Hamzah banyak menghabisi saudara marahnya, maka dia sewalah seorang budak yang ahli melempar lembing, melempar tombak. Itulah Wahsy sekampung dengan Bilal, jemaah sekalian. Bilal bin Rabah, kulit orang Afrika, kulit hitam, Habasah. Cuma Bilal awal-awal sudah masuk Islam, sedangkan Wahsy ini masuk Islam juga ya jemaah sekalian. Setelah itu membunuh paman Nabi, agak lambat masuk Islam. Wahsy, namanya Wahsy, masuk Islam. Cuma ketika dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi berpesan kepada Wahsy, ya Wahsy, yang penting engkau jangan
nampakkan mukamu di hadapanku. Nabi berkata demikian kepada Wasi, bukan Nabi benci kepada Wasi, tapi Nabi tidak mau teringat nanti melihat Wasi, teringat akan pamannya yang dibunuh oleh Wasi. Akhirnya Wasi sengaja menghindar. Apabila akan papasan bertemu dengan Nabi, beliau menyembunyikan wajahnya, jangan sampai terlihat oleh Nabi. Itulah sepanjang hayat Wahsy tidak pernah bertatapan muka secara langsung dengan Rasulullah, kecuali dia hanya curi pandang saja. Bila dia rindu Nabi, dia hanya curi pandang saja. Wahsy. Akhirnya dijanjikan Wahsy ini dengan hadiah yang besar akan dimerdekakan asal dia sanggup Banu Hamzah. Nah, itulah beliau nyanggupin ketika terjadinya perang, berkecamuknya perang, dia nyusup di tengah peperangan, dia lemparkan tombaknya dari jauh tepat mengenai Hamzah. Hamzah roboh. Bahkan sempat jadi dengan cara curang seperti itu baru Hamzah bisa dikalahkan. Akhirnya jasadnya sempat ditemukan oleh Hindun, dibelah dadanya, diambil hatinya, dia kunyah-kunyah hatinya. Saking dia geramnya, saking dendamnya, jasadnya dimutilasi, jamaah sekalian, hidung kemana, kuping kemana. Jadi Nabi sangat sedih sekali melihat jasad pamannya Hamzah ini. Nah, itulah tatkala tewasnya itu, beliau beri gelar kepada pamannya ini dengan gelar Sayyidus Syuhada. Jadi masa hidupnya Asadullah wa Rasulih, tatkala tewasnya Nabi gelar Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang di hari kiamat nanti masing-masing ada pimpinannya. Orang kaya, orang dermawan siapa, para pemuda Hasan Husain, para perempuan soleh, para perempuan ahli ini Siti Fatimah, masing-masing. Jadi masing-masing ada bosnya, ada kepalanya. Pemimpin kepala orang-orang yang mati syahid di hari kiamat nanti adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau kita mendengar Sayyidus Syuhada, pemimpin orang yang syahid, itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi total yang tewas dalam perang Uhud ini sebanyak 70 orang. Termasuk paman Nabi, kekasih Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu di hadapan kita. Nabi kuburkan jadi satu di dalam pagar ini semuanya. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib juga ada di dalam ini. Ada Abdullah bin Jahsh, anak bibi Nabi. Ada Mus'ab bin Umair. Ada Hanzalah. Nah, Hanzalah inilah yang agak aneh jamaah sekalian. Agak aneh. Jadi ketika jasadnya ditemukan, mayatnya, jenazahnya tergeletak di tanah oleh sahabat-sahabat Nabi, jasadnya basah kuyup, macam orang habis mandi. Lantas mereka melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa jasad Hanzalah ini basah seperti ini, macam orang habis mandi? Kata Nabi, coba kalian tanya sendiri kepada keluarganya. Hanya mereka mendatangi istrinya Hanzalah. Ternyata Hanzalah ini pengantin baru. Jadi ada panggilan perang itu,
beliau buru-buru, tidak sempat mandi wajib, buru-buru ingin mati syahid. Ingin masuk surga, ingin syahid, tidak sempat, rupanya tidak sempat mandi wajib. Pengantin baru, maklum lah pengantin baru kan. Akhirnya tewas, terbunuh di perang ini. Jadi karena dia dalam keadaan junub, maka malaikat memandikan jasad Hanzalah ini. Dia dimandikan oleh malaikat. Itulah Nabi kata Hanzalah ini ghasilul malaikah. Ghasilul malaikah adalah orang yang dimandikan oleh malaikat. Kita bagi salam pemirsa sekalian. Kita bagi salam yang intinya, kemudian selebihnya secara umum saja. Kasih salam pemirsa sekalian. Ikuti. Assalamualaikum ya Sayyidas Syuhada. Assalamualaikum ya Hamzah bin Abdul Muttalib wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya Abdullah bin Jahash wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya Hanzalah wa rahmatullah wa barakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita pemirsa semua, Allah kumpulkan kita bersama mereka di hadapan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.